sudah kita lihat sehari menanam pohon Indonesia. Bukan, tanam itu penting, tapi dia tumbuh. Jangan tanam tapi dia mati semua. Ngerti? Pak Pia, ngerti kamu? Iya. Oke, gimana tanam? Pak Bupati itu yang hidup. Ini kita tangan-tangan dingin. Tangan-tangan dingin ini biasanya hidup nah. Iya, ini tapi kalau dia lolos bagus nanti tumbuh. Maka orang biasa 10 pedok, berarti tahu situ 500 hektar itu. 10 pedok, 50 hektar satu pedok. Satu pedok itu rumput tumbuh sekian banyak, atau tahu. Satu pedok itu berarti 1 hektar itu kalau memang kita bisa taruh di situ 2 ekor atau 3 ekor, maka kita bisa tahu satu pedok 2 kali 50 berarti. Itu 100 sampai 150 hektar ekor di situ. Ya, kerja peternakan tuh begitu. Jadi lu jelaskan ke gubernur tahu, ini orang pintar. Dia bisa kerjain. Oke. Bikin memang planning, memang anggaran jadi masuk, memang siapkan anggaran. Jadi jangan kita nanti datang begini. Sudah langsung tuh tahun depan tuh di Suijo semua. Jadi 5 hektar sah. Ngerti? 5 hektar sah. Ambil eksa, kasih pindah, bosor rapikan. Kan ada di punya apa tuh? Vitamin akar segala macam tuh. Coba kalian siapkan. Jadi kasih pindah, jadi kita punya 5 hektar sah. Pohon sepe semua, jadi musim begini orang bisa datang untuk foto dan segala macam di tempat 5 hektar. Sepe semua. Terima kasih karena tempat ini sekarang pemerintah bisa bersama-sama dengan masyarakat, baik pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pemerintah desa akan bersama-sama untuk membangun di tempat ini. Jadi aset pemerintah provinsi yang dikelola untuk kepentingan masyarakat. Jadi tidak diam seperti kemarin-kemarin. Nanti ada peternakan, ada pertanian, ada kehutanan, ada pariwisata. Nanti ada restoran di sini, orang bisa tinggal di sini. Ada pom bensin. Nanti tiap hari orang bisa duduk, bisa datang untuk mampir di sini untuk makan sampai di Malaka dan Belu. Nah, karena itu program kerja seperti ini nantinya bersama-sama masyarakat di sini, tidak ada orang dari luar. Jadi masyarakat yang kerja, masyarakat yang menikmati tempat ini. Pemerintah ikut membantu saja. Dan nanti semua masyarakat ikut terlibat. Bisa toh? Bisa. Jangan buka-buka baju lagi. Ya. Nah, ini orang timur tidak pernah buka baju. Orang timur itu kerja sungguh-sungguh di kebun. Apalagi dengan sekarang nanti ada kita tanam kelor, nanti saya suruh dari industri juga masuk. Semua masuk di sini, nanti orang tempat ini akan menjadi tempat yang sangat bagus buat masyarakat di daerah sini. Nah, kita sungguh-sungguh, pemerintah sungguh-sungguh untuk membangun itu. Dan hari ini semua kadisnya ada di sini. Mereka semua nanti ada target-target buat mereka untuk harus mereka selesaikan. Dan anggaran untuk tahun depan itu akan disiapkan untuk masuk ke sini. Silakan nanti Bapak Bupati juga mau tertarik untuk masuk. Kami berikan ruang juga, karena ini tidak harus provinsi. Semua pihak boleh terlibat untuk mensejahterakan masyarakat di sini. Jangan biarkan dia kosong. Jadi kita siapkan air. Nanti kalau tadi Pak Bupati bilang ada air di mana, nanti di survei yang baik, embung-embung yang ada kita kembalikan, kita siapkan semua. Sehingga tahun depan itu kita sudah punya model yang baik untuk membangun di tempat ini. Terima kasih untuk bantuan seluruh masyarakat untuk masalah di tempat ini bisa selesai, khususnya para usip dan amaf di sini, untuk membantu sehingga masalah pemerintah ini yang sekian lama bisa teratasi dengan baik. Selanjutnya saya ingin dengar, terus saya mau pergi, karena saya jalan terus sampai Malaka ini hari. Mau pergi bantu juga teman-teman, saudara-saudara di Malaka sana. Baik, siapa yang mewakili ini masyarakat, tokoh-tokoh dan sekali di saat zaman sekarang ini dunia menuju kembali untuk membangun hutan.
banyak negara, termasuk Indonesia. Bapak Presiden sudah perintahkan untuk hutan-hutan yang sudah gundul karena dirambah harus ditanam kembali. Dan program ini program nasional, provinsi, kabupaten, dan desa. Itu harus bersama-sama masuk untuk membangun kembali hutan sebagai paru-parunya manusia. Jadi kalau hutan itu bukan dijaga untuk apa? Supaya masyarakat di sini oksigennya itu bersih, sehat betul. Ya. Nah, jadi hari ini kita ada COVID. Yang makan siri satu hari 5 kali tidak usah takut COVID, karena itu COVID lari buang sedia. Nah, yang tidak makan siri, itu pakai hati-hati. Saya makan siri, jadi saya tidak takut COVID. Makan siri pinang tiap hari 5 kali. Ada yang makan siri pinang satu hari 3 kali, angkat tangan coba. Nah, itu yang 3 kali rata-rata 3 kali angkat tangan. Nah, itu tidak perlu takut apa-apa, itu COVID tidak masuk sedia. Makan siri pinang, kalau makan kapur siri pinang lagi itu COVID lari hilang. Jadi jangan takut, kalau yang makan itu jangan takut COVID. COVID tidak datang ya orang kayak begitu. COVID hanya datang ke orang yang makan bersih, hidup pemalas olahraga, sakit-sakitan. Nah itu, kayak camat ini kalau kena COVID mati nih cepat. Karena camat ini juga sekarang ketemu. Tahun depan kalau saya tanam lagi TJPS itu dan sapi masuk, kau dan bupati saya libat betul. Ini terakhir sudah. Dengan bapak Pak Bupati ya. Kita tahun depan ini. Dengar, kau pun saya dengar pacaran pun sapi paling banyak makan itu barang. Ada laporan ke saya. Ya, ini terakhir. Cari semua masyarakat, kita atur semua. Ibu Kadis, seluruh masyarakat punya sapi, kasih masuk bikin itu. Kita bikin apa namanya? Range-nya itu kasih masuk di sini sehingga mereka punya, kita siapkan rumput buat mereka sehingga sapi mereka tuh sekali di sana lagi. Tapi tempat di situ ada rumput, ada ini bermakan di sini. Jadi mereka bisa lihat bersapi mereka tidak usah keliling lagi, rumputnya tersediakan oleh pemerintah. Nanti kalau jual ambil fee. Iya toh, PAD itu. Tapi masyarakat punya sapi tidak ada lagi berkeliaran. Ambil aja umpama 700 hektar, bikin range di situ. Kasih masuk, nanti kita tanam rumput yang bagus. Itu berbuk nanti. Tembak, bagi 2. Potong, bagi 2. Yang sapi liar, sapi-sapi yang makan apa namanya, kita punya jagung atau padi, potong bagi 2. Kau ambil separuh, kami ambil separuh. Nah, begitu. Cocok toh? Kau setuju tidak ini? Nah, tapi pemerintah siapkan. Ya, kita siapkan range buat masyarakat. Nanti berguna buat masyarakat. Jangan dengar bilang nanti HGU selesai kasih kembali perusahaan. Tidak. HGU selesai kasih kembali kepada pemilik asal. Tidak ada yang begitu. Kalau pemerintah, dasarnya pemerintah punya. Dasar rakyat punya. Tidak boleh ada yang bilang HGU nanti kalau habis selesai dia sudah ambil bulan. Jangan dengar begitu. Itu Pak Bupati, itu masalah. Kemarin saya panggil mereka karena ketakutan mereka itu begitu. Pak Bupati punya tugas itu harusnya untuk menjelaskan. Camat punya tugas, kan kepala desa. Kau jangan tangan terus di kantor, pergi belajar. Oh HGU setelah sekian tahun kembali ke siapa? Itu harus dijelaskan supaya tidak lama-lama investor itu datang di sini dan mereka bolak-balik. Itu berapa banyak coba kalau garam? Kita impor garam di Indonesia itu 1 tahun masih 2,7 juta metric ton garam industri. Kita bisa bikin di sini. Dan masyarakat bisa dapat uang, gereja dapat uang. Polanya sama di Kabupaten Kupang punya. Gereja dapat, masyarakat dapat, dan investor dapat. Itu dapatnya, dapat kerja dapat, panen lagi dapat. Modelnya sama ke Kabupaten Kupang. Yang rajin kerja di situ dapat upah. Nanti habis selesai ada bagi hasil sekian persen dari situ, bagi lagi. Nah itu kita 1 tahun dengan 9 bulan panas. Kita bisa panen 3 kali, 2-3 kali. Itu sangat bagus kan. Habis itu kita masuk musim hujan, kita mulai tanam jagung dan lain-lain. Kemiskinan sudah tidak ada lagi di sini. Ya begitu, Pak Bupati. Karena banyak sekali. Ya. Saya malu orang timur tapi miskin nomor 1 itu kita punya nomor 1. Nanti kita harus kerja mati-matian. Ya. Nanti air kita siap. Itu kasih tatuan jawab pemerintah. Air siap, benih siap, alat apa namanya pertanian siap. Rakyat tinggal kerja, betul toh? Nanti usif yang dapat pukul lah, supaya nanti kalau pulang menghadap ke surga, itu lihat dari surga datang dan dulu itu saya dapat pukul, tapi sekarang itu apa jadi bagi. Begitu toh? Nah, jadi usif dapat pukul, bayarannya tempat ini banyak orang dari daerah sini kerja di sini, anak-anak kerja di sini, tumbuh di sini, panen banyak dari sini. Begitu toh? Nah itu baru benar. Kalau tidak ada yang panen di sini, tidak bertumbuh ekonomi di sini, yang goblok pertama gubernur itu, iya toh? Nah, itu baru pertama gubernur. Karena dia punya sudah diserahkan sedia, tapi dia tidak akan bertumbuh hebat di sini. Dan itu kepala dinas yang ada di sini tanggung jawab semua ya. Ini siapkan semua anggaran tahun depan kita mulai masuk, kita kerja dengan baik. Terima kasih. Saya mau pipanen di mana itu? Bapak Gubernur mohon izin
terkait 19 kepala keluarga yang sudah bergabung dan menyerahkan diri kepada keluarga besar Nebuasa. 10 kepala keluarga sudah kembali ke rumah dan keluarga masing-masing. Sedangkan 9 lainnya masih kami tampung, yang awalnya ditampung di gereja Immanuel Miskolen, dan saat ini kami tampung di aula kantor camat Bapak Gubernur dengan total 47 jiwa. Hingga saat ini kebutuhan sembako dan lain-lainnya dibantu oleh pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, dan yang lainnya kami juga dari pihak kecamatan support. Dan kendalanya Bapak Gubernur saat ini ada statement yang dikeluarkan oleh 47 jiwa yang ada, bahwa jika rumah mereka tidak dipersiapkan, mereka akan tetap tinggal di aula kantor camat sampai kapanpun rumah mereka dipersiapkan. Jadi mungkin ini seruan kami Bapak Gubernur, kalau berkenan dalam 1-2 hari ini bisa kita relokasi mereka ke lokasi yang dipersiapkan oleh keluarga besar Nebuasa, seluas tanah 25 kali 50 meter persegi per kepala keluarga. Pak Willy mana? Siap. Ada. Udah, ini udah berjalan cukup. Ya. Nanti diatur semua rumah yang dibangun ini kasih pindah di sana, yang sisa kita bangun lagi. Lalu yang sudah diserahkan itu disertifikatkan supaya tidak ribut di masa depan. Seluruh rumah tanah yang diserahkan nanti oleh keluarga Nebuasa, setuju tidak kalau kita sertifikatkan buat mereka? Ya udah. Nanti sertifikatkan buat mereka sehingga mereka sertifikatnya pegang, rumah dibangun buat mereka, mereka pindah masuk di situ. Ya? Sudah pasti itu. Ya? Oke. Nanti Pak Willy punya